Shalom semuanya, puji Tuhan. Saya mau cek sound dulu, apakah suara saya cukup jelas, Pak? Mantap. Oke, 1, 2, 3, yes. Baik, ya saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bertumbuh sebagai pria sejati. Nah, saudara, ada sebuah nubuatan yang Tuhan sampaikan ya lewat Yohanes Pembaptis. Kita mau buka, ya bisa ditunjukkan PowerPoint-nya kalau bisa. Nah, kita mau lihat saudaraku di dalam Lukas pasal 1, PowerPoint berikutnya. Ya, coba kita lihat saudara di dalam Lukas 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Nah, ini nubuatan saudaraku ya tentang kesiapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ya, ini terjadi waktu Tuhan Yesus pertama kali datang maupun nanti waktu kedua kali dia datang. Nah, dikatakan demikian saudara, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, ya Tuhan sudah bernubuat bahwa sebelum kedatangannya Tuhan, supaya kita umat Tuhan layak menantikan kedatangan Tuhan, maka dia bilang dia harus mengutus roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa saudara, Tuhan harus mengutus roh dan kuasa Elia. Ini apa, saudara? Ini adalah roh pemulihan, kuasa Roh Kudus sendiri, yang seperti yang terjadi pada zaman dulu, saudara, di mana saudara kalau kita lihat roh dan kuasa Elia ini berperang melawan roh Isabel. Nah, roh Isabel adalah roh yang sangat jahat, saudara. Dia ya menipu umat Tuhan, ya dia membuat bapak-bapak di rumah tidak berfungsi supaya bapak-bapak tidak menjadi kepala rumah tangga yang baik. Ini kerjanya roh Isabel, saudara. Ya, dia membuat bapak-bapak pasif, bapak-bapak tidak menjadi kepala rumah tangga. Ya, walaupun dia punya gelar kepala rumah tangga, tapi dia nggak punya fungsi. Kenapa? Karena potensi dia sudah dibunuh oleh saudaraku roh Isabel ini. Ya, nah roh Isabel juga membunuh potensi pria. Ya, dia bikin pria tidak berfungsi, saudaraku. Pria itu ya dia hanya jadi laki-laki tapi dia tidak berfungsi sebagai pria sejati. Nah, Tuhan kirim roh dan kuasa Elia ini saudara untuk berperang melawan ya roh Isabel ini supaya pria-pria boleh bangkit, supaya pria-pria bertumbuh jadi bapak-bapak, bertumbuh sebagai sumber dalam keluarga saudara. Nah, bagaimana kalau bapak-bapak dipulihkan? Maka dibilang gini saudara, maka hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Nah, jadi saudara, ketika ya tidak ada bapak yang berfungsi di dalam keluarga, saudara, maka anak-anaknya jadi anak-anak durhaka. Ya. Nah, ketika anak-anak durhaka, saudara, maka mereka, saudaraku, hidupnya kacau. Kita lihat sekarang ini kacau, saudaraku, ya karena bapak-bapaknya diserang oleh roh Isabel. Ya, jadi dia tidak berfungsi. Makanya saudaraku, anak-anaknya ya
menjadi durhaka, orang-orang durhaka. Nah, karena itu saudara, Tuhan mau pulihkan kita. Ya, Tuhan mau pulihkan kita. Nah, khususnya saudara, saya percaya ya Tuhan pakai situasi pandemi COVID-19 ini saudara untuk membawa kita, saudaraku, supaya kita yang durhaka boleh, saudaraku, dipulihkan, memiliki pikiran orang benar, sehingga saudara, gereja sekarang kita disiapkan menjadi umat yang layak untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, karena itu saudara, ya saya percaya saudara, Tuhan sedang mengembalikan gereja, ya, supaya gereja saudara bisa dipulihkan. Nah, apa yang Tuhan pulihkan saudara? Nah, saya mau cerita, ya, kami pria-pria maupun saudaraku keluarga-keluarga, ya, kami merasakan Tuhan sedang membawa gerejanya saudara, supaya kita boleh mempraktekkan satu kebenaran yang sangat penting saudara, sebab dikatakan begini saudara, Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu, ya, supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan hari-hari ini. Nah, bagaimana supaya kita hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Ya, di dalam Ibrani 12 itu dikatakan begini saudara, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah kepada Dia, ya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ya, kita beribadah kepada Dia dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ya, saudara, jadi Tuhan di masa pandemi ini dia lagi goncang pria-pria. Dia lagi goncang gereja. Dia lagi goncang kita semua, saudara. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, bagaimana hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara? Kuncinya adalah beribadah. Nah, masalahnya saudara, hari-hari ini kita nggak ngerti apa itu ibadah. Ya, sehingga menurut saya loh ya, gereja kita banyak beribadah, tapi bukan ibadah sejati yang kita praktekkan. Ya, kita saudaraku melakukan ibadah tapi ya ibadah yang palsu, ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu hanya ibadah agamawi. Nah, maka hari ini saudara, saya mau sharing, kalau kita pria-pria ya ingin menjadi pria sejati, kita mesti saudaraku kembali kepada ibadah yang sejati. Nah, mari kita lihat PowerPoint berikutnya saudara, apa itu ibadah yang sejati. Next kita lihat. Nah, saudara pasti sering baca ayat ini, Roma 12 ayat 1 sampai 2 lalu ayat 5. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 5, demikian juga demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, saudara, inilah ibadah sejati. Kalau kita praktek ini, saudara, kita menjadi pria kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kita pasti akan bertumbuh menjadi pria sejati, saudara. Nah, bagaimana kita mempraktekkan ini? Mari kita lihat satu persatu, saudaraku. Ada 3 hal yang kita perlu praktekkan, saudaraku, supaya kita bisa beribadah ya sejati sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, ya kita mempersembahkan tubuh. Saudara, jadi ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita. Ya.
Kenapa, saudara, tubuh kita? Kenapa bukan roh kita? Karena di dalam roh tidak ada tubuh. Di dalam tubuh ada roh dan jiwa. Jadi maksudnya Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Nah, kemudian saudara, kenapa tubuh? Ya, nah kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 15 dan 19. Dibilang gini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Ya, sekali-kali tidak. Saudara, gereja di Korintus, para pria-pria di Korintus, ya, kenapa mereka jatuh bangun dalam dosa perzinahan yang mengerikan? Ya, saudara tahu kenapa? Karena mereka tidak mengerti bahwa tubuh mereka itu anggota tubuhnya Kristus. Ya, mereka berpikir, nggak apa-apa, saya bikin dosa ya di tubuh saya, nggak apa-apa, nggak ada kaitannya sama keselamatan. Ya, saya bikin dosa sesuka saya, ya nggak apa-apa. Kan ini tubuh saya. Kata Paulus, jangan lupa tubuh kamu itu anggotanya Kristus. Jadi kalau kamu berzina dengan tubuh kamu, yang merasakannya Kristus sang kepala itu. Ya, kalau kamu ya bawa tubuh kamu nonton pornografi, kamu berarti ngajak sang kepala, ngajak Yesus nonton pornografi. Kamu tidak tahu tubuh kamu itu adalah anggotanya Kristus. Ya, apakah kamu mau serahkan kepada percabulan? Berarti kamu melibatkan Kristus. Nah, saudara, makanya kalau orang nggak beribadah sejati, mempersembahkan tubuh, dia nggak ngerti ini, saudara. Makanya orang yang tidak beribadah sejati nggak bisa lepas dari dosa-dosa yang mengikat dalam tubuhnya. Ya. Nah, kita lihat lagi ayat 19, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Wow, ini keras sekali, saudara. Kamu nggak tahu, hei pria-pria, tubuh kamu itu adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diam di dalam tubuh kamu. Berarti kalau kamu mencemarkan tubuh, mencemarkan baitnya Roh Kudus berduka cita sekali. Ya, nah, kamu nggak tahu bahwa kamu itu bukan milik kamu lagi. Tubuh kamu itu miliknya Tuhan Yesus. Karena sudah dibeli dengan harga tunai. Sebab itu kita mesti persembahkan tubuh kita tiap saat sebagai korban yang hidup. Ya, yang berkenan, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah sejati itu tiap hari kita persembahkan tubuh kita. Tiap saat bahkan, saudara. Tuhan, ini tubuh milikmu. Bukan milikku lagi, Tuhan. Ini tubuh milikmu, Tuhan. Anggota tubuhmu, Tuhan. Bait Roh Kudus. Tuhan, aku nggak boleh sembarangan menggunakannya. Aku serahkan tiap hari tubuhku kepadamu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terimalah persembahanku. Tuhan, aku mau, Tuhan, terus-menerus sadar bahwa tubuhku adalah rumah kediamannya Roh Kudus. Jadi Tuhan hadir dalam tubuhku. Tuhan hadir dalam hidupku. Aku mau sadarkan kehadirannya. Nah, itu adalah konsep coram Deo, saudara. Ya, coram Deo artinya kita tinggal atau hidup di hadapan wajah Tuhan, wajah Allah. Itulah coram Deo. Nah, saudara, jadi kita praktek coram Deo di mana-mana. Ya, kita persembahkan tubuh, terus kita berkata, Tuhan, ya, aku mau tinggal di hadirat-Mu, Tuhan. Ketika saudara bekerja di hadirat Tuhan. Ketika saudara makan di hadirat Tuhan. Ketika saudara ya
berhubungan dengan keluarga saudara-saudara tinggal di hadirat Tuhan. Ketika saudara sedang berekreasi di hadirat Tuhan. Semua kita lakukan di hadirat Tuhan. Nah, kalau kita udah lakukan di hadirat Tuhan, kita persembahkan tubuh kita, saudara, maka Roh Kudus akan ambil alih. Roh Kudus akan ambil alih. Roh Kudus akan mulai, saudara, ya, menyentuh kita, menjamah kita, memperbaharui ya akal budi kita, saudara. Ya, jadi Roh Kudus akan, saudara, mulai melakukan pembaharuan budi. Next kita lihat. Nah, jadi yang kedua, saudara, Roh Kudus mulai, kalau kita udah mempersembahkan tubuh, maka yang kedua terjadilah pembaharuan budi. Nah, budi di sini, saudara, bahasa aslinya nous, itu bukan hanya pikiran, tapi pikiran, perasaan, dan saudara, perilaku kita. Ya, 3P itu, pikiran, perasaan, perilaku. Ya, itu akan ditransformasi oleh Tuhan. Ya, karena ini adalah rumahnya Roh Kudus. Roh Kudus akan masuk ke dalam ruang-ruang hidup kita, saudara. Dia akan, saudaraku, ya, masuk ke dalam manusia batiniahnya kita, ya, untuk memperbaharui ya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga pikiran kita, perasaan kita, ya, perilaku kita yang nggak benar, Roh Kudus akan pulihkan. Wow, itu dahsyat sekali, saudara. Nah, tapi ya, ibadah sejati ini bukan perbuatan pribadi, saudara. Ya, karena kalau saudara baca tadi, ya, kemudian ayat 4 sampai ayat 8 itu berbicara tentang tubuh Kristus. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus, punya karunia yang berlain-lainan. Makanya kita harus saling tolong-menolong, saling membangun. Ya, saudara. Jadi ibadah sejati nggak bisa dilakukan sendirian, karena itu pekerjaan sama-sama dalam tubuh Kristus. Makanya, saudara, kita harus saling membangun. Baru kita, saudaraku, bisa bertumbuh jadi pria sejati. Ya. Nah, saudara, contoh yang kita mau lihat adalah, saudara, ya, kalau kita lihat berikutnya, saudara, ini ada gambar, ya, coba berikutnya. Nah, ini, saudaraku, pada zaman pembuangan Babel. Ya, ini ada, saudaraku, pemuda-pemuda yang luar biasa, semuanya pria. Ya, menurut saya mereka ini pria sejati yang luar biasa. Ya, siapa dia, saudara? Daniel. Ya, kemudian 3 temannya, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Wow. Ya, 3 pria ini, saudaraku, luar biasa. Mereka bisa bertahan di masa sukar. Mereka hidup di tantangan zaman yang tidak mudah. Ya, mereka, saudaraku, anak muda yang mau hidup benar. Ya, semuanya, saudaraku, adalah pemuda-pemuda, pria-pria. Ya, tapi mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, saudara. Ya, waktu itu orang Israel dijajah sama bangsa Babilonia. Ya, mereka dianiaya. Mereka dibawa, ya, ke Babel, saudara. Diganti namanya. Jadi nama dewa-dewa. Coba bayangin, saudara. Diganti bahasanya. Diganti budayanya, saudara. Diganti semua, ya, saudaraku. Tapi 4 anak muda ini keren banget, saudara. Ya, segala sesuatu bisa diganti. Tapi hati mereka tidak berubah. Kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak berubah. Mereka tidak tunduk kepada, saudaraku, ancaman aniaya apapun. Mereka tidak takut sekalipun dimasukkan ke dalam, saudaraku, dapur api. Mereka setia, saudaraku. Ya, mereka tidak menyangkal Tuhannya. Wow, ini luar biasa. Ya, mereka, saudaraku, ya, adalah pria-pria sejati. Nah, kenapa mereka, saudaraku, begitu kuat menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah? Karena mereka hidup
di kelompok pemuritan yang namanya Hafruta, ya, atau Hafruta. Ya, Hafruta artinya pertemanan. Ya, pertemanan. Inilah kelompok pemuritan yang dimulai sejak zaman pembuangan Babel, saudara. Jadi, waktu pembuangan zaman Babel, saudara, ya, orang Israel tidak bisa, ya, saudara, kumpul di kelompok besar-besar. Nah, maka mereka mulai membentuk kelompok-kelompok Hafruta namanya. Ya, 2, 3, sampai 4 orang. Ya, nah kita lihat gambar berikutnya, saudara. Ya, jadi Hafruta artinya pertemanan. Itu adalah kelompok 2, 3 orang, ya. Dari zaman pembuangan Babel sudah diterapkan, paling populer zamannya Tuhan Yesus, ya, makanya Tuhan Yesus mempraktekkan pola ini, saudara. Pola pertemanan dalam pemuritan. 2, 3 orang. Ya, dia bilang 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Ya, silakan gambar tadi ya. Nah, ini dari zaman pembuangan di Babel paling populer, terus kemudian zamannya Tuhan Yesus, saudaraku, semakin populer. Ya, makanya Tuhan Yesus menggunakan pola ini, saudara, dalam pemuritan. Ya, 2 orang diutus, masih ingat, saudara? Ya, mereka diutus untuk memberitakan Injil, sembuhin orang sakit, usir setan, ya, saudaraku, memenangkan jiwa, jadi penjala manusia. Nah, semua prinsip pemuritan, saudara, dipraktekkan oleh Tuhan Yesus dalam kelompok 2, 3 orang ini. Nah, jadi kalau kita mau jadi pria yang bertumbuh, saudara, kita harus punya kelompok pertemanan ini, ya. Nah, orang Yahudi sampai hari ini masih praktek Hafruta, saudara. Ini gambar ini, lihat. Ya, 3 orang, 2 orang, betul? Rabinya jalan keliling-keliling, saudara, mengawasi mereka. Ya, mereka, disinilah kelompok pemuritan itu terjadi, saudara. Nah, sekarang gereja, ya, tidak menerapkan ini. Makanya, saudara, kita kurang dahsyat. Ya, pria, ya, nggak punya kelompok pertemanan. Banyak pria sendirian. Dia mana bisa berubah hidupnya, saudara. Ya, dia hanya bisa berubah kalau dia punya kelompok accountability, saudara. Nah, kita lihat satu lagi, saudara, gambar. Ya, apa prinsip, ya, pola Alkitab, ya, berdasarkan sistem pemuritan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi, ayat, ya, emasnya, saudaraku, ayat yang paling penting tentang pemuritan adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, ini prinsip Hafruta, saudara. Ya, jadi kalau kita mau jadi pria sejati, saudara, kita mesti punya kelompok pertemanan ini, 2, 3 orang, di mana kita saling membangun, kita saling mempertajam, kita saling menasehati, kita saling, saudaraku, accountable. Ya, baru kita bisa bertumbuh. Ya, kayak siapa? Kayak Daniel. Daniel nggak bisa menafsir mimpi, saudara, kalau dia nggak punya teman-temannya yang sama-sama berdoa. Kita pikir, oh, Daniel orang sakti, hebat. Ya, dia nggak bisa sendirian, saudara. Lihat Daniel, waktu dia diminta menafsir mimpi yang sangat aneh. Mimpinya nggak boleh dikasih tahu. Dia dulu suruh cerita dulu mimpinya, baru sekaligus tafsirannya. Bingung, saudara. Bagaimana orang bisa, saudaraku, menafsir mimpi, ya, mimpinya nggak dikasih tahu. Nah, ini susah sekali. Nah, Daniel habis dapat tugas itu, dia kemana, saudara? Dia langsung pergi ke temennya. Ya, ngapain, saudara? Mereka doa sama-sama. Nah, setelah doa sama-sama, Tuhan kasih tahu arti mimpi itu, saudara. Jadi Daniel bukan karena dia sendirian, dia hebat, dia bisa jadi menteri luar biasa. Dia perlu teman. Ya, nah, kita lihat lagi gambar berikutnya, saudara. Kemudian ketika siapa, saudara? Ya, ketika Sadrah, Mesakh, Abednego, ya, diancam. Coba gambar berikutnya, saudara.
untuk menyembah kepada patung, ya raja itu saudara. Mereka nggak mau, mereka menolak, mereka tidak mau tunduk menyembah berhala, saudara, nggak mau. Mereka dipaksa tidak mau dilemparkan ke dalam dapur api. Mereka tidak takut, saudara. Ya, mereka bilang, kami percaya Allah sanggup melepaskan kami dari api ini. Tapi jikalaupun tidak, kami tidak akan ya menyembah kepada patung itu. Wow, saudara, ini dahsyat banget. Maka mereka pun masuk ke dapur api, saudara. Nah, puji Tuhan, mereka masuknya barengan ke dalam dapur api, saudara. Ya, sama-sama. Ya, puji Tuhan. Di dalam komunitas pria ini, saudara, ada Tuhan Yesus. Ya, mereka boleh masuk dapur api, tapi saudara bersama dengan Kristus. Ya, mereka, saudaraku, bisa melewati dapur api ini. Saudara, dapur api apa yang sedang Anda lewati, saudara? Ya, Anda nggak boleh lewati sendirian. Anda pasti kalah. Ya, Anda perlu hafruta Anda, teman-teman pemuritan Anda. Siapa teman-teman pemuritan Anda? Bersama dia, ya, bersama dengan mereka, saudara akan masuk ke dapur api dan saudara pasti menang. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Ya, Tuhan ada di situ, saudara. Jangan takut, Tuhan ada di tengah-tengah komunitas pria-pria. Ya, nah, saudara, itulah ibadah. Jadi kita nggak bisa sendirian, saudara. Kita perlu ya teman hafruta kita, saudara. Baru kita bisa, saudaraku, jadi pria sejati. Ya, itu sebabnya, saudaraku, ya pemuritan pria ini bukan sekedar pemuritan bikin camp, bukan. Tapi ini pemuritan. Nah, pemuritan nggak bisa tanpa hafruta. Karena sistem pemuritannya Yesus pakai sistem hafruta, 2-3 orang. Makanya, saudara, kita harus punya, ya, harus punya teman hafruta kita. Nah, ketika kita lakukan sama-sama ibadah sejati, dahsyat, saudara. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan, saudara, ketika kita udah persembahkan tubuh kita, next kita kasih lihat, maka saudara, Roh Kudus ambil alih. Ya, dia ambil alih hidup kita. Ya, karena manusia batiniah kita yang di dalam itu adalah rumahnya dia. Ya, Tuhan Yesus, ya, Allah Tritunggal itu berdiam di dalam rumahnya. Kita adalah rumahnya, saudara. Ya, nah, apakah saudara sudah membiarkan Roh Kudus mengambil alih semua ruang-ruang dalam hidup saudara? Ya, kalau saudara mau jadi pria sejati, diubah dari dalam, maka saudara harus mengadakan ibadah sejati tiap hari. Persembahkan tubuh saudara. Maka nanti Roh Kudus ambil alih ruang-ruang dalam hidup saudara. Nah, ada ruang-ruangnya, saudara. Hidup kita ini kayak rumah, ya kan? Nah, jangan biarkan Tuhan Yesus cuma masuk ke ruang tamu. Nah, lihat yang tengah atas, ya, yang tengah paling atas itu ruang tamu. Ada orang Tuhan Yesus cuma jadi apa ya, tamu hidupnya, saudara, bukan tuan rumah. Sorry ya Tuhan ya, jangan campuri masuk-masuk ke kamar lain ya. Engkau cukup di ruang tamu aja. Nah, karena Tuhan Yesus itu sopan ya, dia nggak maksa, dia bilang terima kasih. Nah, makanya saudara, kalau Tuhan Yesus cuma masuk ruang tamu saudara, ya, dia terus nggak kita izinkan dia, saudaraku, berkuasa atas setiap ruang-ruang hidup kita, ya udah, saudara nggak bakal berubah, walaupun saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ya saudara nggak bertumbuh, nggak bisa jadi pria sejati. Saudara mesti izinkan dia, bilang, Tuhan,
hidupku, tubuhku milikmu, rumahmu, tubuhmu, ambil alih Tuhan. Ambil alih seluruh aspek hidupku. Maka nanti Tuhan mau masuk lebih dalam lagi. Nah, dia mau masuk ke ruang keluarga, saudara. Lihat yang di tengah itu ruang keluarga. Rumah kan ada ruang keluarganya. Nah, ruang keluarga bicara apa, saudara? Bicara hubungan keluarga kita. Ya, kita ngobrol-ngobrol di ruang keluarga kan? Bapak dengan mama, ya, anak-anak dengan orang tua, anak-anak dengan anak-anak. Ini bicara tentang hubungan keluarga. Maukah saudara izinkan ruang itu dikuasai oleh Roh Kudus? Ya, diubah oleh Roh Kudus. Banyak pria, saudara, ruang keluarganya sudah tidak ada hubungan. Ya, di rumahnya, saudara, nggak ada hubungan lagi. Ya, nggak ada hubungan sama suami istri, ya, tidurnya pun mungkin udah pisah ranjang, saudara. Ya, kemudian orang tua sama anak nggak ada hubungan, ya. Kalaupun duduk di meja makan, saudara, masing-masing lihatnya gadget, smartphone, ya. Bapaknya lihat komputer terus, urusin bisnis. Mamanya lihat drakor, drama Korea. Anak-anaknya main game, ya, saudara. Itu ruang keluarga banyak kita kayak begitu, terutama di masa pandemi ini. Maukah saudara izinkan Roh Kudus merubah ruang keluarga saudara? Supaya ada hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak. Tuhan mau merubah saudara. Nah, izinkan dia masuk lebih dalam. Dia mau masuk ke dapur dan apa saudara? Dapur dan ruang makan kita. Nah, ini bicara apa saudara? Ini bicara ruang keinginan kita. Ya, ruang apa saudara? Appetite. Ya, ruang selera kita, ruang appetite. Apa yang kita inginkan? Tuhan mau tahu, saudara. Yang paling kita inginkan sebagai pria apa sih? Ya, dan seringkali saudaraku kita kaget. Ya, waktu Tuhan masuk, dia menemukan kita pria-pria keinginannya duniawi, saudara. Ya, ingin kaya, ingin sukses, ingin hidup enak. Ya, Tuhan bilang, kamu mau berubah, kamu mau jadi pria sejati, ya, izinkan aku merubah ruang makan dan ruang dapurmu. Kamu harus makan makanan aku, kata Tuhan. Tuhan punya makanan. Iya, Yesus bilang, aku punya makanan yang kamu tidak kenal. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, saudara, Tuhan mau ganti keinginan saudara yang paling dalam. Apa sih kerinduan saudara yang paling dalam? Mustinya, kerinduan saudara yang paling dalam adalah misi. Melakukan misi, menyelesaikan misi Bapa di dunia ini. Ya, misi Bapa adalah saudara ya mau disuruh jadi penjala manusia. Ya, layani pria-pria lain yang hidupnya hancur, saudara, jiwa-jiwa. Tuhan mau saudara rindu kepada jiwa-jiwa. Itu makanan saudara. Misi itu makanan orang Kristen. Tapi banyak pria nggak punya kerinduan ini. Kerinduannya duniawi sekali, saudara. Biarlah Tuhan rubah hidup saudara hari ini. Dari hati yang durhaka menjadi pikiran orang benar. Tuhan mau rubah dari dalam hidup saudara. Apalagi yang dia mau rubah, saudara? Oh, dia mau masuk WC, saudara. Nah, ini dia. Sebelum dia masuk WC, saudara, dia mau masuk dulu ke ruang yang paling dalam. Ya, yang paling private. Apa itu, saudara? Ruang tidur, saudara. Ya, dia mau lihat ada apa di situ. Hubungan saudara dengan pasanganmu. Ya. Nah, tahukah saudara, Alkitab bilang begini, janganlah seorang pun mencemarkan tempat tidur. Ya, jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Kenapa dia ngomongin tempat tidur, saudara? Ya, ini bicara tentang saudara, jangan kita berzina.
Nah, saudara, apakah engkau setia dengan pasanganmu? Atau di hatimu sudah ada perzinahan? Ada orang memang dia tidak tidur sama istri tetangga. Dia tidak kepelacuran, saudara. Tapi di hatinya, saudara, dia sudah ada perzinahan. Ya, dia membayangkan hubungan seks sama istri orang lain. Ya, kadang-kadang ada yang membayangkan hubungan seks dengan istri gembala. Waduh, istri worship leader atau si worship leadernya, ya. Gawat, saudara. Nggak ada yang lihat, tapi Roh Kudus lihat itu semua. Tuhan mau bersihkan hati saudara. Kalau ada di sini, saudaraku, yang sudah berzina di hati saudara, bertobatlah, saudara. Bertobatlah. Ya, jangan saudara mulai dari hati saudara. Kalau udah mulai suka-suka, ya, udah mulai kagum, kok istri tetangga ya, langsing. Dia lihat istrinya kok langsung, ya kan? Wow, kalau istrinya itu ya, ukuran pinggangnya 58. Dia lihat istrinya, alamak 85. Ya, nah itu dia. Ini mulai ketawa, karena ketawa itu artinya apa, saudaraku, setuju yang saya maksud ya. Nah, saudara, ada nggak saudara yang udah berzina di hati saudara? Bertobatlah. Biarkan ruangan itu diubah oleh Tuhan. Ya. Nah, ada orang, saudaraku, WC-nya. Ketika Tuhan masuk ke sana, aduh minta ampun, WC-nya kotornya, saudara. Bau busuk karena nggak pernah, saudaraku, disiram. Nggak pernah dibersihkan. Tuhan mau bersihkan WC, saudara. Nah, ini apa? Ya, ini hati nurani kita, saudara. Hati nurani kita mesti bersih. Baru kita bisa dengar suara Tuhan. Baru kita bisa, saudaraku, berjalan bersama dengan Tuhan. Seringkali hati nurani kita kotor. Karena kita biarin aja. Dosa kita biarin. Kita nggak pernah ngaku dosa. Kita nggak pernah terbuka. Bagaimana kita bisa dibersihkan kalau kita nggak terbuka? Ya, kita harus terbuka, saudara. Ngaku dosa satu dengan yang lain. Ya, di Hafruta itu kita praktekkan. Luar biasa supaya kita bersih, saudara. Ya. Nah, ada orang, saudara, Tuhan masuk ke ya kiri atas perpustakaannya, saudara. Perpustakaannya, saudara. Nah, ini apa? Ini ruang pikiran dan imajinasinya, saudara. Ya, perpustakaan kan kayak, nah di belakang saya ini banyak buku-buku, saudara. Ya, Tuhan mau lihat di pikiran saudara, pengetahuan yang disimpan apa? Apakah hal-hal yang duniawi, saudara? Pikiran-pikiran filsafat dunia, filsafat-filsafat yang menentang pengenalan akan Allah. Tuhan bilang, roba, buang ini semua. Pengetahuan-pengetahuan yang gak ada gunanya. Buang, ganti dengan firmanku. Wow. Terus Tuhan juga lihat, saudara, kita pasang poster-poster di perpustakaan kita. Nah, poster-poster ini apa, saudara? Ini adalah ruang imajinasi kita. Apa yang saudara renungkan terus-menerus dalam hidup saudara? Nah, seringkali pria, saudara, yang ada di imajinasinya adalah gambar-gambar perempuan miskin. Aduh, miskin banget. Saking miskinnya nggak ada bajunya, saudara. Ya, terus saudara lihat terus, wow. Kadang-kadang pakainya nama Tuhan lagi. Ya Tuhan. Ya ampun. Ya habis. Ya, ini saudara, waktu saya ngomong begini banyak yang ketawa. Bagus, ketawa itu artinya setuju. Tertawa adalah awal pemulihan. Ya, artinya saudara mengaku, ya itu saya itu ya. Ya, tapi ada orang yang diem terus, saudara. Sengaja nggak mau ketawa. Nah, kayaknya ya, orang yang nggak mau ketawa itu dia lebih dahsyat, saudara. Lebih parah maksud saya ya. Parah banget sampai nggak bisa ketawa lagi ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau bereskan ruang-ruang dalam hidup kita. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan, saudara. Ruang yang saudara sendiri tidak mau masuk ke sana, nggak mau.
Ruang apa itu, saudara? Karena ruang itu gelap, ya, bau, berdebu, penuh dengan benda-benda masa lalu. Apa itu, saudara? Nah, sebelah kanan paling bawah. Ya, apa itu, saudara? Kanan bawah, gudang kita. Nah, apa itu gudang, saudara? Ya, gudang adalah tempat saudara menyimpan barang-barang dari masa lalu. Tahukah saudara, kita punya gudang di pikiran kita namanya memori bawah sadar, saudara. Memori bawah sadar adalah tempat kita nyimpen pikiran-pikiran masa lalu, luka-luka masa lalu, kepahitan, minder, ya, apalagi marah, ya saudara, kita trauma, ya kita dibully masa lalu, kita simpan semua ingatan-ingatan yang menyakitkan itu. Pria banyak sekali, saudara. Ya, dia dihina, direndahkan, ya dikata-katain banci lo, ya kamu bukan pria sejati. Disimpan semua, saudaraku, pikiran-pikiran itu. Tahukah saudara, Roh Kudus mau masuk ke sana hari ini. Dia mau masuk, saudaraku. Dan dia berkata, ini milikku. Aku yang harus menyembuhkan, membereskan, ya, gudangmu. Saudara, izinkan Roh Kudus menyatakannya. Hari ini, kalau saudara beribadah sejati, Tuhan akan bongkar satu persatu, saudara. Dia nyatakan, kenapa saudara kayak gitu? Ya, ada orang marah-marah terus nggak bisa berhenti marah-marahnya, saudara. Saking marah-marahnya keluarganya hancur, cerai. Saya pernah layani satu orang, saudaraku, nggak berubah-berubah karena marah-marah terus. Anaknya, saudaraku, di-abuse sampai putus hubungan sama dia. Istrinya, saudaraku, dianiaya, KDRT karena dia marah terus. Ya, akhirnya, saudaraku, istrinya tinggalkan dia dengan orang lain. Kenapa, saudara? Dia nggak pernah berubah. Bertahun-tahun nggak pernah berubah. Istrinya bilang, enough is enough. Sorry. Dia lari sama pria lain, saudara. Satu kali, ya saya ajak pria ini, saudara, ikut Hafruta. Nah, ini dahsyatnya Hafruta. Di situ kita terbuka, saudara. Di situ kita izinkan Roh Kudus bekerja, saudara. Ya, saya bilang, kenapa sih kamu marah-marah terus? Dia bilang, aku juga bingung kenapa. Aku nggak tahu kenapa. Aku kalau marah nggak bisa tahan. Aku kalau nggak marah ngamuk, orang lain habis saja pokoknya. Nah, saya bilang, kamu percaya nggak hanya Roh Kudus yang bisa tunjukkan apa akar persoalan kamu? Dia bilang, apa Pak? Oke, kita doa sekarang. Saudara, ketika kita doa, tiba-tiba Roh Kudus masuk ke pikiran bawah sadar dia, saudara. Dibawalah gambar yang dia udah lupa ketika dia umur 7 tahun, saudara. Ingat, kebanyakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah umur 8 tahun, kita sudah lupa total, nggak mungkin bisa diingat lagi. Tiba-tiba dia diingetin, saudara. Dia lihat gambar yang sangat menyakitkan dia. Waktu dia 7 tahun, saudara. Papanya kalau disiplin anak mengerikan banget, saudara. Papanya ambil rotan yang masih utuh itu. Celana dia dibuka, tangannya diikat di pohon. Disabet pakai rotan yang sangat menyakitkan, saudara. Darah berceceran. Dia berteriak-teriak, Papa ampun. Tapi papanya makin emosi. Sabet sampai hancur dia punya, saudaraku, rotan itu. Masih belum puas, dia ganti lagi sama yang baru. Hajar lagi sampai hancur. Dia belum puas, sampai 3 rotan hancur. Baru, saudaraku, dia puas. Saudara, anak ini begitu trauma, saudara. Begitu marah di dalam hatinya, ingin balas kepada papanya ini, saudara. Tapi dia masih kecil, dia nggak bisa. Saudara tahu,
pada waktu dia lihat gambar itu, saudara, tiba-tiba dia lihat Tuhan Yesus ada di sana, saudara. Waktu dia disabet, dihajar papanya, disakiti, dilukai, Tuhan ada di sana, saudara. Dan Tuhan bilang, "Nak, ampunilah papa kamu. Ampunilah papa kamu." Saudara, hari itu pertama kali dia bisa ampuni papanya, saudara. Saudara, dulu dia ikut banyak program, saudara. Ya, acara-acara disuruh ngampuni, ngampuni. Ya, aku udah ampuni. Tapi ampuninya belum dari hati. Tapi sekarang waktu Roh Kudus yang kerja, dia mengampuninya dari hatinya, saudara. Dan waktu dia ampuni, saudara, air matanya mengalir. Kami peluk dia, saudaraku, dia nangis kayak anak kecil. Dan hari itu, saudaraku, dia ampuni papanya, saudara. Dan dahsyat, saudara, sejak hari itu, dia mulai mengalami perubahan-perubahan. Saudara, perubahan-perubahan. Anaknya lihat dia berubah. Anaknya juga, saudaraku, dipulihkan. Juga dibongkar sama Tuhan. Mereka rekonsiliasi, disembuhkan, saudara. Bukan hanya itu, dengan istrinya juga, saudara. Akhirnya istrinya kembali. Saudara, maukah saudara hari ini sembuh? Maukah saudara jadi pria sejati? Kuncinya adalah, mari kita ibadah sejati. Tiap hari persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ya. Kedua, saudaraku, kita izinkan Roh Kudus masuk ke ruang-ruang dalam hidup kita ini, saudara. Dan yang ketiga, kita harus lakukan sama-sama di hafruta atau kompak. Ya. Kalau enggak, kita nggak mungkin bisa berubah, saudara. Jadi, saudara, mari kita praktek pemuritan pria, bukan hanya ikut camp. Ya, di hafruta. Tiap hari, sama-sama praktek ibadah sejati. Persembahkan tubuh sama-sama. Ya, melakukan pembaruan pikiran sama-sama. Ya, lakukan itu di dalam komunitas hafruta sama-sama. Dan kalau saudara lakukan ini, saya percaya saudara akan mulai mengalami perubahan-perubahan hidup. Ya, saudara, mari kita mau jadi pria sejati. Ya, jangan hanya kita, saudaraku, lahir sebagai pria, tapi mari kita memilih untuk jadi pria sejati. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mau tantang saudara hari ini. Tidak ada yang lihat, saudara. Semua mungkin kita tidak saling melihat, tapi Roh Kudus ada di sini. Tuhan Yesus ada di sini. Bapa menunggu saudara. Saudara hari ini, siapa di antara saudara yang berkata, Pak Edi, saya mau jadi pria sejati. Selama ini hidup saya hancur. Saya sudah terkena roh Isabel. Saya dibunuh potensi kepriaannya. Saya tidak berfungsi di keluarga. Saya sudah dihancurkan oleh roh Isabel. Hari ini Tuhan pulihkan aku, Tuhan. Tuhan, biar roh Elia, roh dan kuasa Elia, roh pemulihan bekerja, memulihkan aku, menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa hari ini Tuhan, buat pria-pria yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Biar kau jamah setiap kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami Tuhan belum menyerahkan seluruh hidup kami. Kami setengah-setengah. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih, jamah kami, pulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin.